Kita hidup di era di mana AI generatif mengubah segalanya dari cara kita bekerja hingga cara kita berkreasi. Teknologi ini bukan sekadar alat, tapi mesin yang mampu menciptakan tulisan, gambar dan musik orisinal. AI generatif belajar dari jutaan karya manusia, lalu menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Kini, siapapun bisa meminta AI menulis puisi, merancang logo atau membuat musik, hanya dengan beberapa klik. Namun, kekuatan besar ini datang dengan tanggung jawab besar pula. AI generatif bukan lagi isu teknis, tapi sudah menjadi perbincangan publik yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Dari seniman yang karyanya diambil tanpa izin, hingga jurnalis yang menghadapi gelombang informasi palsu, semua terdampak. Kita berada di persimpangan, memahami, memanfaatkan dan mewaspadai teknologi ini adalah keharusan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang seharusnya kita izinkan untuk dilakukan. Di era digital yang kompleks, literasi AI menjadi kebutuhan mendesak. Mari kita telusuri manfaat, risiko, dan tantangan AI generatif bersama. Karena masa depan digital kita ditentukan oleh keputusan hari ini. Inilah awal dari perjalanan memahami AI generatif. AI generatif membuka peluang luar biasa, dari inspirasi menulis, menciptakan musik, hingga mempercepat pengembangan perangkat lunak. Teknologi ini mendemokratisasi kreativitas, memberi akses alat canggih bagi siapa saja, bahkan mereka yang sebelumnya terbatas sumber daya. Namun di balik manfaatnya, ada risiko besar, bias data, diskriminasi, dan dilema etika. AI belajar dari data yang tidak selalu adil, sehingga bisa memperkuat prasangka yang ada di masyarakat. Hak cipta juga jadi masalah. Siapa pemilik karya AI? Pengguna, pengembang, atau seniman yang karyanya dipakai melatih AI. Transparansi pun jadi isu. Banyak sistem AI bekerja seperti kotak hitam, sulit dijelaskan prosesnya. Ketika AI digunakan untuk keputusan penting, kurangnya transparansi bisa berbahaya. Kita harus kritis, manfaatkan potensinya, tapi waspadai risikonya. Diskusi etika dan regulasi sangat dibutuhkan agar AI generatif benar-benar membawa kebaikan. Semua pihak harus terlibat dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan teknologi ini. Salah satu penyalahgunaan AI generatif yang paling mengkhawatirkan adalah deepfake. Deepfake menciptakan video atau audio palsu yang sangat meyakinkan, bahkan bisa meniru wajah dan suara tokoh publik. Teknologi ini memanfaatkan ribuan data visual dan algoritma canggih untuk memanipulasi realitas. Dampaknya nyata dari penipuan, pelecehan hingga merusak reputasi politik. Deepfake bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap media dan bukti visual. Polarisasi, teori konspirasi, dan kekacauan sosial bisa tumbuh subur jika deepfake tak terkendali. Tantangannya bukan lagi apakah deepfake akan disalahgunakan, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Kewaspadaan dan edukasi jadi kunci utama. Meski deepfake makin canggih, kita masih bisa mendeteksinya dengan pengamatan kritis. Perhatikan tepi wajah, warna kulit, dan ekspresi mata. Seringkali ada distorsi atau gerakan yang tidak wajar. Sinkronisasi bibir dan suara yang tidak pas bisa jadi tanda manipulasi. Lihat detail latar belakang, artefak aneh atau bayangan yang tidak konsisten bisa jadi petunjuk. Jangan mudah percaya video sensasional, cek sumber, dan lakukan verifikasi silang. Jadilah konsumen informasi yang skeptis dan bertanggung jawab. Edukasi literasi digital sangat penting untuk melawan manipulasi. Berhenti sejenak sebelum membagikan konten yang meragukan. Di era ini, kehati-hatian adalah pertahanan terbaik kita. Bersama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap manipulasi digital. AI generatif membawa berkah dan tantangan besar mendorong kreativitas, tapi juga menciptakan realitas palsu. Literasi digital kini berarti berpikir kritis dan mampu membedakan fakta dari fiksi. Pendidikan dan regulasi harus beradaptasi membekali generasi muda dengan keterampilan baru. Regulasi penting, tapi jangan sampai menghambat inovasi. Kita harus mencari keseimbangan antara perlindungan publik dan kemajuan teknologi. Di dunia, di mana bukti visual bisa dimanipulasi, kita perlu mendefinisikan ulang makna kebenaran. Dialog terbuka dan kolaborasi jadi kunci menghadapi era digital ini. Masa depan, kita bergantung pada cara kita merespons tantangan AI generatif hari ini.